memberikan contoh ke Lutfi tentang data tinggi badan, ya kan? Berarti itu datanya tadi 5 datum ya, atau datanya berjumlah ukuran sampelnya 5, gitu ya. Berarti itu nanti dibaca di worksheetnya Minitab sebagai data kolom. Oke? Nah, contoh misalnya data kolom baris kedua setelah C1, C2, C3 sampai C9, bentar, variabelnya C999. Minitab itu hanya mampu mengelola dalam waktu yang bersamaan itu variabel sebanyak 1000 kurang 1. Barisnya ini bisa mengelola ukuran sampel sampai 10.000 kurang 1. Itu Minitab. Minitab tidak bisa mengelola mahadata, tidak bisa. Ya, hanya maksimum itu tadi. 10.000 kurang 1 ukuran sampelnya. Variabel yang dikelola secara bersamaan hanya mampu mengelola 999 atau 1000 kurang 1. Berarti C1, C2, C3 itu sampai C999. Angka 1, 2 sampai 9 ini ke bawahnya sampai 9.999. Nah, baris kedua ini adalah baris judul kolom. Contoh, tadi datanya adalah data tinggi badan. Ini Ibu contohkan data kuantitatif dulu ya. Oke ya. Maka ditulis ini supaya nggak lupa. Data apa ya ini ya? Tinggi badan. Maka data sebanyak 5 tadi yang saya contohkan ke Lutfi, itu saya taruh di sini. Barisnya sebanyak 5 saja. Tadi misalnya 170, 145, 155, terus 165 misalnya ini yang lain ya. Terus 120 tadi. Tinggal memasukkan begini aja. Bu, apakah kompatibel dengan Excel? Sangat kompatibel. Ibu contohkan lagi ya. Ini saya stop share. Ibu buka Excel Ibu. Nah, jadi kalau kalian punya data dalam bentuk Excel biasanya, Bu, saya punya data itu sudah dalam bentuk Excel. Apakah bisa langsung di copy paste ke Minitab? Bisa. Bisakah saya mengcopy paste ke SPSS? Bisa. Maka pengelolaan data kalian itu bisa dilakukan di Excel dulu. Oke, saya contohkan sebentar. Ya, ini tadi. Nah, ini Excel kan? Kalian juga punya ini. Sudah bawaan Windows. Oke ya? Misal, tadi saya punya data tinggi badan. Jadi berapa itu? 170, 155. Misalnya data sembarang aja deh. Ini 120, 145. Gini ya, saya punya data di Excel. Nah, ini sudah biasa kalian gunakan. Maka copy aja nih. Nah, copy seperti biasa, copy. Terus buka Minitab kalian seperti tadi. Nah, ini kan tadi taruh di sini. Ya, karena tadi judul kolomnya kan kalian copy juga atau di Excel. Kita paste di sini. Paste. Nah, muncul ya. Itu judul kolomnya sama. Iya kan? Tinggi badan, tinggi badan. Maka otomatis dia diberi indeks. Kalau persis sama diberi indeks. Sama Minitab. Jadi kolom-kolom ini menandakan untuk input data berupa kolom. Apa maknanya? Data kolom itu datum-datum. Kalau datum berarti nanti dibaca Minitab sebagai konstanta. K1, K2, K3, dan seterusnya. Jadi kolom ini menyatakan datum-datum atau data. Oke? Bisa? Bu, saya punya data gender, Bu. Nah, ya kan? Ini contoh data kualitatif. Berarti misalnya ini adalah laki-laki.
perempuan. Di sini laki-laki juga, kopi. Ada 4 ya kalian ya, paste. Oke, bisa diisi data gender kualitatif, iya dah? Di mana perhatikan judul kolomnya berubah menjadi C3 strip strip T. T itu teks. Jadi kalau ketemu data berupa huruf pertama L, ya dah? Bu Ani kan tadi mencatat laki-laki, depannya kan huruf L kan? Otomatis kolom ini akan diberi T, teks. Asal daerah juga teks. Kalau yang numerik, angka-angka ini tidak ada T-nya. Dia berupa data numerik berarti. C1, C2 gitu ya. Oke? Dah bisa? Nah, sudah bisa? Sekarang nanti dicoba sendiri ya. Contoh data ini dicoba. Sekarang data tinggi badan ini mau saya kelola pakai statistika deskriptif misalnya. Itu di PPT Bu Ani ada ya. Mengukur rata-rata, mengukur median, modus, kemudian ragam, simpangan baku, semua adalah minimum, maksimum ya. Itu statistika deskriptif. Maka caranya kalian tinggal pilih aja menu-menu yang ada di session window ini. Fasilitas yang diberikan untuk metode statistika dikelompokkan pada menu start. Di sini. Start, basic statistik, display, deskriptif statistik. Ya, itu adalah statistika deskriptif yang tadi itu. Nah, berarti fasilitas Minitab ini apa? Bisa regresi, bisa ANOVA, bisa quality tool, control chart, bisa multivariate analysis, time series, non parametrik tadi itu. Nah, itu fasilitasnya Minitab itu di sini melihatnya. Nah, misalnya saya mengklik display deskriptif statistik. Nah, muncul box seperti ini. Display deskriptif statistik ini ternyata yang muncul dari C1, C2, C3 ternyata hanya C1 dan C2 yang bersifat numerik atau kuantitatif. Contohnya misalnya tinggi badan C1 saya masukkan ke box variabel. Cara memasukkan diklik C1-nya kemudian select. Atau ini saya ambil dulu, klik cepat, cik-cik. Nah, otomatis dia ke arah sini. Bisa diklik select atau klik-klik cepat. Maka otomatis dia akan masuk ke boxnya variabel. Terus dibuka statistik. Ini contoh. Maka apa yang bisa dihitungkan oleh Minitab? Nah, ada min, ya min itu rata-rata, ya dah. Kemudian banyak ini. Yang penting adalah standar deviasi, varian, misalkan minimum, ada maksimum, yang lain ini saya buang misalnya. Ya, gitu ya. Maka dia akan menghitung dengan cepat. Berarti yang saya minta hitung itu rata-rata, simpangan baku, varian atau ragam, minimum dan maksimum. Oke. Kemudian oke. Nah, muncul di sini. Langsung dihitung apa saja. Variabelnya tinggi badan, minnya sekian, standar deviasi sekian, varian sekian, minimum dan maksimum. Dari data tinggi badan. Bisa? Kalau dalam bentuk grafis misalnya tadi start, basic statistik, display deskriptif statistik, graph. Di sini ada graph juga. Saya mau buat histogram untuk data tinggi badan. Nah, ini dicentang, kemudian oke, kemudian oke. Maka dibuat gambar. Ini yang disebut dengan deskripsi gambar. Nah, deskripsi gambar itu bisa macam-macam.
ya. Salah satunya histogram, ada box plot, ada diagram stem and leaf dan sebagainya. Nah, ini contoh dulu ya, karena ini sudah malam. Ini contoh dulu untuk penggunaan Minitab. Jadi ini akan kompatibel antara Excel dengan Minitab, iya dong? Kemudian nanti Excel ke SPSS bisa, dari Minitab ke SPSS juga bisa untuk manajemen data. Jadi kalian tinggal mengisi data di worksheet, kemudian dipilih mau diapakan, ya deh, itu memilih menu-menu yang ada di Minitab ini. Tinggal nanti kebutuhan menghitung statistika deskriptif apa saja dan seterusnya itu ini. Nah, tadi Bu Ani menyatakan ada anomali data enggak ya Bu di data tinggi badan. Nah, salah satunya pencilan itu bisa menggunakan identifikasi lewat box plot. Tadi ada fasilitas box plot. Display deskriptif statistik, graph. Nah, di sini ada box plot. Ini saya tutup yang histogram, kita oke, kemudian oke. Nah, ini. Nah, di sini tidak muncul anomali data. Berdasarkan box plot tidak muncul tanda bintang. Biasanya tanda bintang itu dimunculkan oleh box plot untuk memberikan warning kepada kita bahwa ada data pencilan. Coba saya buat aja ya. Contoh, saya kasih angka 5 di sini. Berarti pencilan sangat kecil. Nanti muncul enggak di dalam box plotnya. Biar Ibu bisa memberi contoh yang ada, grab. Nah ini box plot ya, oke. Enggak muncul, bentar. Beratus misalnya. Terlalu tinggi. Start, basic statistik, display, box plot. Oke. Nah, ini contohnya adalah data yang mengandung pencilan terlalu tinggi, ada bintangnya, angka 300 tadi. Dinyatakan anomali. Itu menjadikan kita warning, loh kenapa kok ada data anomali nih? Nah, ini tinggi badan kok sampai 300 meter berarti ya. Kan nggak mungkin, berarti ada kemungkinan salah tulis. Gitu ya. Ini yang saya maksud anomali. Anomali data ini bisa terlalu besar datanya atau terlalu kecil. Nah, itu bisa memanfaatkan konsep box plot. Nah, kalau gambarnya hilang bisa pakai ini tadi di window. Nah, ini tadi ya. Ini adalah pencilan. Secara umum untuk Minitab itu seperti itu. Jadi yang penting adalah kalian bisa memahami persiapan data, kemudian memilih metode yang tepat lewat menu-menu yang disediakan oleh Minitab, kemudian nanti hasilnya ditampilkan di session window-nya. Sampai di sini punya gambaran ya penggunaan Minitab ya. Oke. Sekarang SPSS. Saya buka dulu SPSS-nya. Nah, ini SPSS. Ya. SPSS ini agak lebih rumit di dalam manajemen data. Ada 3 laman. Laman yang pertama ini data view. Itu tempat memasukkan angka-angka data tadi, ataukah dalam bentuk kualitatif tadi, gender misalnya. Terus nanti penamaan variabel itu lamannya beda. Jadi diklik variabel view, nanti muncul seperti ini. Jadi SPSS seperti itu. Jadi data view, variabel view. Setelah disiapkan, datanya sudah ada data view, variabel view sudah siap, baru memilih. Ini analyze. Nah, ini adalah kalau di Minitab kan tadi start ya. Kita menggunakan menu analyze. Inilah fasilitas metode statistika yang disediakan oleh SPSS. Cukup banyak dibandingkan Minitab. Oke? Jadi tadi itu makanya Bu kenapa kok harus semuanya diinstal? Karena ada beberapa fasilitas itu yang SPSS lebih bagus daripada Minitab.
Tapi ada beberapa metode yang Minitab lebih bagus daripada SPSS, gitu ya. Jadi kita pelajari dulu. Kalau data saya tadi sudah ada di Minitab, tadi tinggal copy aja. Yang ngopinya jangan pakai judul kolom tadi, hanya angkanya saja yang kita ambil. Copy, kemudian, nah di sini di data view. Nah di data view, diklik di sini paste. Nah ini adalah data tinggi badan, oke? Terus tadi ada data gender. Saya copy lagi dari Excel ataukah dari Minitab. Copy. Paste. Nah, ini adalah gender. Saya beri judul kolom sama menata desimalnya, Bu. Berarti di variable view. Variable view var1 tadi adalah tinggi badan. Ya kan? Tinggi badan. Desimalnya saya atur 0 supaya bersih. Data view-nya seperti ini, ya kan? Ini saya lebarkan, ini. Ya kan? Sama sudah dengan Minitab toh. Sedangkan yang gender saya beri variable view. Di sini adalah gender. Nah, otomatis tipenya string. Kalau tadi di Minitab tipenya apa? Teks. Ya kan? Kalau di SPSS menyebutnya string. Teks itu dengan string. Jadi data view-nya di Minitab sudah sesuai sama SPSS. Sama Minitab. Sudah paham ya? Cara memasukkan, nanti dicoba sendiri ya. Dicoba data sederhana ini, kemudian di manajemen jadinya seperti ini. Sekarang analisis, coba analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian di sini ada deskriptif. Ya, klik. Nah, tinggi badan sama seperti Minitab yang ditampilkan di deskriptif itu untuk data yang bersifat kuantitatif. Karena secara teori pengukurannya harus berdasarkan data numerik. Kalau datanya kualitatif seperti gender, itu tidak perlu dianalisa menggunakan statistika deskriptif yang ini maksudnya. Ya. Jadi tinggi badan dimasukkan, kemudian option. Kalau tadi kan statistik di Minitab, di sini option. Nah, pilih misalnya mean, standar deviasi, varian, minimum, maksimum. Tadi yang ditanyakan Putri, pernah kurtosis method. Nah, di sini juga ada menghitung kurtosisnya berapa, skewness-nya berapa gitu. Continue, kalau di Minitab tadi oke, di sini klik continue, kemudian klik oke. Nah, nggak kelihatan ya? Bentar, saya view lagi. Inilah yang disebut dengan session output atau hasil. Jadi ada 3 laman di SPSS, laman data, laman variable view, ya dah, kemudian laman output. Nah, ini outputnya, hasilnya sama seperti yang di Minitab, sama persis, ya. Minimumnya 120, maksimumnya 300, rata-ratanya 175,83, rata-rata tinggi badannya, standar deviasi atau simpangan bakunya sekian, variannya sekian. Bu, kalau saya sudah berada di posisi laman output, balik ke data itu caranya gimana, Bu? Window-nya diklik. Nah, terus di sini ada data. Oke? Data saya klik, balik ke data view ataukah ke variable view. Oke? Di sini. Kalau saya balik ke laman output, Bu, ya klik window lagi, laman output. Klik. Nah, balik ini hasilnya. Oke? Secara umum seperti itu dulu ya. Nanti pertemuan di hari Sabtu jam 7.30 ya. Itu kita sudah mulai bergerak ke arah materinya yang Bu Ani sudah share hari ini di pertemuan kedua. Nanti kita semua terapkan di pertemuan berikutnya. Oke? Karena kalian sudah siap secara software, sudah siap secara konsep statistical thinking yang tadi Ibu jelaskan, gitu ya.
kemudian baru kita bekerja dengan konsep-konsep statistika yang berbasis inferensia statistika atau statistik inferensia. Gitu. Karena ini sudah jam 9:30, kita akhiri dulu. Bu Ani sudah sangat lelah, kalian juga sudah mulai lemes. Sudah waktunya tidur. Ya, baiklah. Terima kasih kepada semuanya, Iqbal, kemudian Lutfi,